Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar kurva. Ini merupakan salah satu aplikasi dari materi turunan fungsi, ya, dimana kita bisa menggambar kurva dari fungsi yang ada. Setelah kemarin kalian belajar tentang fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner, ya, maka kali ini kita akan menyatukan materi-materi tersebut menjadi sebuah gambar. Dan ini ada langkah-langkahnya. Pertama, kita tentukan dulu si kurva tersebut memotong di sumbu Y di koordinat berapa. Lalu yang kedua, turunkan fungsinya. Lalu yang ketiga, tentukan titik uji dari hasil penurunan fungsi tersebut. Yang keempat, tentukan titik stasionernya atau titik balik minimum atau titik belok. Yang kelima, periksa daerah sekitar titik uji untuk menentukan apakah nantinya akan turun lalu naik, atau naik lalu turun, atau turun lalu turun lagi, atau naik lalu naik lagi, ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan ada fungsinya yaitu Y sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 2 min 12. Nah, misalkan kita akan menggambar fungsi dari fungsi ini, ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah apa di sini? Titik potong sumbu Y. Nah, cari titik potong terhadap sumbu Y. Bagaimana caranya? Ya, tinggal kamu substitusikan saja X-nya dengan 0. Maka Y-nya akan sama dengan 0 pangkat 4 min 2 kali 0 kuadrat min 12. Y sama dengan min 12. Artinya titik potong terhadap sumbu Y berada pada koordinat 0, min 12, ya. Nanti si kurva tersebut akan melewati titik ini. Yang kedua, turunkan fungsinya. Oke. Y sama dengan X pangkat 4 min 2X kuadrat min 12. Turunannya adalah berarti turunan dari X pangkat 4 yaitu 4X pangkat 3. Langsung saja, ya. Terus turunan dari min 2X kuadrat yaitu min 2 kali 2 min 4X, 2 nya kurangi 1 jadi min 4X pangkat 1. Bisa ditulis berarti turunan dari min 12 adalah 0, ya, berarti ini turunannya. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu kita faktorkan ini, ya. Ini punya 4, ini punya 4, berarti 4-nya kita keluarkan. Ini punya X, ini juga punya X, berarti cari X mana yang pangkatnya nilainya kecil. Ya, tentu saja ini, ya, yang X pangkat 1, berarti kita keluarkan ini. Sehingga yang tersisa adalah X kuadrat, ya, karena ini kan X pangkat 3. Sedangkan 2 dikeluarin 1, ya, berarti tinggal 2 min 1, ya. Gitu kan, ya. Oke, kita lihat di sini. Kita cek lagi apakah benar faktor ini tuh jadi yang di atas. 4X dikali X kuadrat jadi 4X pangkat 1 tambah 2, 3. Lalu 4X dikali min 1 jadi min 4X, sama, ya. Berarti faktor ini sudah betul. Setelah itu bagaimana? Nah, ini kan sudah enak nih. Ini X kuadrat min 1, ini sudah pangkat 2.
dengan cara memfaktorkan ya. Dibuka lagi bukunya tentang bagaimana cara memfaktorkan fungsi kuadrat. Ini Bapak langsung saja, jadi X plus 1 dan X min 1. Bapak tidak memberikan lagi cara mengkuadratnya ya, karena sudah diulang-ulang terus di kelas, tinggal buka saja catatannya. Ini jadi faktornya sudah ya. Ini sudah sampai tahap menurunkan fungsi. Setelah itu apalagi di sini, tentukan titik uji. Tentukan titik uji. Bagaimana cara menentukan titik uji? Cara menentukan titik uji adalah angka berapa atau bilangan berapa yang bisa menjadikan 0 atau pembuat 0 intinya ya. Siapa pembuat 0? Berarti kita lihat di sini kan ada 3 kelompok nih. Supaya nilai ini kelompok pertama ini jadi 0, berarti X-nya harus berapa? Pembuat 0-nya berarti ini X-nya harus 0 ya. Iya kan? Kalau 4 kali 0 berarti 0 kali sesuatu kali ini ya jadi 0. Nah, berarti pelaku pembuat 0-nya yang pertama adalah si 0. Nah, yang kedua, pelaku pembuat 0 yang ada di sini siapa? Ya. Siapa? Berarti adalah X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Ini pelaku pembuat 0 yang kedua, min 1. Ya. Ini pilihan ya, nggak harus disubstitusi semua ya. Bisa 0, bisa min 1 atau gitu, atau bisa juga X min 1 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 1. Nah ini pelaku yang ketiga. Berarti ada 3 pelaku pembuat 0, yaitu 0 atau min 1 atau 1. Selanjutnya bagaimana lagi? Nah artinya ini titik ujinya ya. Langkah ketiga sudah kita lewati. Yang keempat, tentukan titik stasioner ya. Titiknya berada pada koordinat berapa? Berarti artinya titik stasioner. Berarti artinya kita harus mensubstitusi ini semua, tapi bukan ke hasil turunannya. Karena kalau ini disubstitusikan ke hasil turunannya ya jadi 0 ya, maka ini ketiga ini harus kita substitusikan ke fungsi awal ya. Misalkan kalau X yang pertama, kalau X nya 0, maka Y sama dengan 0 pangkat 4 min 2 kali 0 kuadrat min 12, atau Y nya adalah min 12. Ternyata titik 0, min 12 ini merupakan titik stasioner, bukan cuma titik yang hanya dilewati kurva saja, tapi dia juga titik stasioner. Tapi kita nggak tahu nih jenis stasionernya apakah belok ataukah maksimum ataukah minimum. Yang pertama ya. Yang kedua, kalau X nya sama dengan min 1, maka Y sama dengan min 1 pangkat 4 min 2 kali min 1 pangkat 2 min 12. Min 1 pangkat 4 1 ya. Min 2 kali 1 min 1 pangkat 2 kan min 1 pangkat 2 nya 1 kali min 2 jadi min 2. Terus min 12. Jadi berapa? 1 dikurangi 14 ya. Jadi berapa? Min 13. Artinya ada titik balik titik stasioner, yaitu min 1, min 13. Lalu yang ketiga, kalau X nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 pangkat 4 min 2 kali 1 pangkat 2 min 12. Jadi berapa? 1, terus ini min 2 kali 1 ya, min 2 min 12, jadi sama dengan 1
min 14, yaitu jadi min 13. Artinya titik stasioner berikutnya adalah 1, min 13. Berarti langkah keempat sudah kita lewati, yaitu menentukan titik stasioner. Dan kita tinggal ke langkah yang terakhir, periksa daerah sekitar titik uji. Nah, titik ujinya kan 0, min 1 dan 1. Jadi kita tulis min 1 dulu, terus 0, terus 1 gitu kan. Dimana kalau kita menginjak ke min 1, kita periksa yang sebelah kirinya. Sebelah kiri dari min 1 itu daerah apa sih? Oke, caranya bagaimana? Tinggal substitusi saja. Ambil sembarang bilangan, yang penting sebelah kirinya min 1. Ambil misalkan X sama dengan min 2. Maka kita substitusinya kemana? Jangan ke fungsi awal ya, karena kita bukan mau mencari titik, tapi kita mau mencari si grafik itu naik apa turun. Kalau ada di kirinya min 1, maka kita substitusinya ke hasil penurunannya, yaitu ini. Boleh ini, boleh ini, ya bebas. Misalkan ke sini aja ya. Jadi apa namanya, 4 dikali min 2 pangkat 3, terus min 4 kali min 2. Nah, sebenarnya boleh dicari bilangannya, boleh juga tidak ya. Kalau mau lebih afdol ya cari bilangannya. Berarti 4 kali min 2 pangkat 3 jadi min 8, min ini plus ya. Jadi min 4 kali min 2 jadi plus 8. Jadi ini berapa? Min 32 plus 8. Jadi hasilnya positif negatif? Negatif. Berarti daerah sebelah kirinya min 1 itu turun ya. Lalu mencapailah titik min 1, min 13. Nah, setelah mencapai titik ini, dia bagaimana? Apakah naik ataukah turun lagi gitu. Kalau turun lagi berarti belok namanya ya. Kalau naik berarti titik balik minimum gitu. Ya, kita cek sekarang. Kita ceknya berapa? Bebas. Di antara min 1 dan 0 kita ambil misalkan min 0,5 ya. Min 0,5 kan ada di antara ini. Jadi 4 kali min 0,5 pangkat 3 min 4 kali min 0,5. Oke, jadi berapa? 4 dikali min 0,5 pangkat 3 berarti jadi min 5 pangkat 3 nya jadi berapa? 125. Jadi berarti 0,125 ya. Terus min 4 kali min 0,5 jadi plus 2 ya. Ini kan jadi apa ini? 4 kali min jadi berapa? Jadi min 1,25 nya kali 4 itu 125 jadi 250 jadi 0,5 plus 2 jadi 1,5 ya, positif ya. Berarti ini daerah positif. Setelah itu kita periksa bilangan lagi antara 0 sampai 1. Kita ambil lagi misalkan X nya sama dengan 0,5. Maka jadi 4 kali 0,5 pangkat 3 min 4 kali 0,5. Jadi berapa ini? 4 kali, tinggal ganti saja tandanya ya, 0,125. Ini min 4 kali 0,5 jadi min 2 berarti. Terus
ini jadi 4 kali 0,15 jadi 0,5 min 2. Ini kebalikannya ya, berarti jadinya negatif dong, negatif 1,5. Berarti artinya daerah di antara 0 sampai 1 ini daerah negatif. Lalu yang terakhir kita ambil X nya yang lebih besar dari 1. Siapa? Misalkan X nya sama dengan 2 ya, maka 4 kali 2 pangkat 3 min 4 kali 2 jadi 4 kali 8 min 8 jadi 32 min 8. Jadinya negatif atau positif? Positif ya, positif. Berarti ini daerah positif gitu. Nah dari sini pun sudah kelihatan nih, berarti ini min, berarti turun, habis itu mencapai titik stasioner ini plus naik ya, terus mencapai titik stasioner yang ini turun lagi, terus naik lagi, berarti turun naik gitu ya. Dari sini sudah bisa kelihatan. Nah, setelah melewati langkah-langkah ini ya, berarti terakhir tinggal menggambar kurvanya ya. Oh ya, ini titik stasionernya ada di bawah sumbu X semua ya, 0,12. Kurang lebih seperti inilah ya. Nanti kamu buat rapi ya. Ini bapak buru-buru aja nih. Nah, misalkan yang pertama kita pakai, kita taruh titik yang ini ya, perpotongan yang dengan berpotongan dengan sumbu X, sumbu Y yang juga merupakan titik stasioner 0, min 12. Nah, kurang lebih di sinilah ya, misalkan berarti di sini 0, min 12. Oke. Setelah itu yang keduanya min 1, min 13. Nah, misalkan di sini min 1 ya. Min 1 di sini min 13 nya. Nah, jadi kurang lebih di sini. Ya. Terus ada lagi 1, min 13. 1, min 13. Ini koordinatnya 1,13, min 13. Yang ini min 1, min 13. Nah, ini kan sudah titik stasioner, tapi kita tinggal enak menentukannya. Pertama min 1 turun ya, turun. Ini turun, dari sini tuh turun, terus setelah itu plus naik, setelah mencapai titik yang berikutnya itu turun lagi, terus naik lagi. Sekarang kita cek pakai GeoGebra. Kita buktikan. Nah, ini sudah Bapak buat tadi. X pangkat 4 ya. X pangkat 4 min 2X min 12. Kita lihat grafiknya. Nah, sama ya. Sama. Ini stasionernya yang pertama min 1, min 13. Ini 0, min 12. Terus itu lagi ini 1, min 13. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya kamu bisa nyontek dari GeoGebra, tinggal kamu masukkan aja
fungsinya. Setelah itu jadi gambarnya. Kalau yang Bapak minta hanya gambar saja, tetapi nanti Bapak akan minta proses pengerjaan ininya nih ya, yang harus kamu upload nantinya. Jadi itu pelajaran hari ini tentang menggambar kurva. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.